Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cika Febriani, mahasiswi dari Politeknik LP3 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit materi tentang hubungan industri dan K3. Materi yang pertama mengenai hubungan industri. Apa sih pengertian hubungan industrial? Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa saja pihak yang terkait dalam hubungan industri? Yang pertama, pengusaha atau pemegang saham, serta dewan komisaris yang diwakili oleh manajemen. Yang kedua, para pekerja dan serikat pekerja. Yang ketiga, para perusahaan pemasok. Dan yang terakhir, masyarakat konsumen. Nah, biasanya dalam hubungan industrial itu sering terjadi perselisihan. Berikut adalah beberapa pilihan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Yang pertama, melakukan perundingan secara bipartit, yaitu pengusaha dengan pekerja dan atau serikat pekerja. Yang kedua, melalui tripartit, yaitu dengan melibatkan orang ketiga melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Materi selanjutnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertiannya, suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Secara singkat, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu usaha untuk mencegah perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Nah, pengertian kecelakaan kerja yaitu sesuatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa, luka atau cacat, maupun pencemaran. Dengan demikian, kecelakaan kerja merupakan peristiwa tidak terduga yang dapat mengakibatkan kerugian dan terjadi akibat adanya kontak dengan sumber energi yang melebihi batas. Kecelakaan kerja terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yang kedua berdasarkan penyebab, yang ketiga berdasarkan sifat luka, yang keempat berdasarkan kelainan, yang kelima berdasarkan tingkat keparahan, dan yang terakhir berdasarkan lokasi. Selain itu, penyebab kecelakaan kerja juga terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor mesin dan peralatan kerja, dan yang terakhir faktor perlengkapan kerja. Sehat adalah kondisi akhir, sedangkan selamat adalah proses atau syarat awal untuk mencapai kondisi sehat tersebut. Keselamatan biasanya diasosiasikan dengan luka, yakni berkaitan dengan hal-hal yang bersifat akut, sedangkan kesehatan diasosiasikan dengan penyakit, yakni berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kronis. Jadi, keselamatan bertujuan untuk mencegah dampak yang dapat terjadi secara mendadak, sedangkan kesehatan bertujuan untuk mencegah dampak yang timbul secara perlahan dan berlangsung lama. Materi selanjutnya yaitu mengenai ergonomi. Apa sih ergonomi itu? Ergonomi merupakan ilmu yang membicarakan desain untuk manusia, sebuah upaya menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan pengguna atau manusianya dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi rasa tidak nyaman saat bekerja. Cakupan ergonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, physical ergonomic. Yang kedua, cognitive ergonomic. Dan yang ketiga, organizational ergonomic. Physical ergonomic yaitu berkaitan dengan karakteristik anatomi, antropometri, fisiologi, dan biomekanik manusia yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Sedangkan cognitive ergonomic yaitu berkaitan dengan analisis kesalahan interaksi manusia dengan mesin, beban kerja secara mental, pengambilan keputusan, tekanan di tempat kerja, serta training karena berhubungan dengan desain sistem manusia. Dan yang terakhir, organizational ergonomic, yaitu fokus kepada sistem sosioteknikal, mencakup struktur organisasi, kebijakan, serta proses, dan beberapa topik yang relevan seperti komunikasi, desain jam kerja, kerjasama tim, manajemen sumber daya, dan manajemen kualitas.
Prinsip ergonomik terbagi menjadi 4. Yang pertama, menjaga postur tubuh tetap netral. Yang kedua, mengurangi kekuatan yang berlebihan. Yang ketiga, menghindari gerakan berlebihan. Dan yang terakhir, memberi ruang untuk peregangan. Materi yang terakhir mengenai resiko. Apa sih resiko itu? Resiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan konsekuensi yang bisa saja merugikan sebagai akibat dari serangkaian proses yang sedang dilakukan maupun yang akan terjadi di waktu mendadak. Nah, resiko juga terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, resiko strategis. Yang kedua, resiko bahaya. Yang ketiga, resiko keuangan. Dan yang terakhir, resiko operasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Dan apabila teman-teman memiliki saran, kritik, maupun pertanyaan, bisa diajukan di dalam kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.